Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sedang, Om Anubhadra Ketawianto Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang suci senantiasa datang dari segala penjuru arah. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, yang saya hormati seluruh peserta Lomba Dharma Wacana, dan semua umat beragama yang berbahagia. Puja Pangastuti kita panjatkan pada Ida Sang Yang Widi-Wasi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asungkertawara nugerahnya pada kesempatan yang baik ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Dharma pada kali ini. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Umat Sudarman yang berbahagia, kehidupan manusia di zaman modern saat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Kita sering mendengar masalah kerusakan lingkungan, pertikaian antara warga, maraknya kasus korupsi, hingga munculnya gaya hidup materialistis yang hanya mengukur kebahagiaan dari harta dan jabatan. Semua ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan. Padahal, kebahagiaan sejati semata-mata tidak terlahir dari materi, melainkan keharmonisan lahir dan batin. Jika kita lihat dari kebudayaan Bali, khususnya umat beragama Hindu, masih banyak polemik yang gagal dipahami, seperti banyaknya umat rela berhutang demi upacara, tetapi lupa bahwa yatnya sejati terlahir dari ketulusan hati. Rasa menyamar mulai terkikis. Korupsi, kolusi, nepotisme, perselisihan warisan, hingga kekerasan antar warga menandakan lunturnya ajaran Tatuang Asih. Lingkungan Bali mulai rusak. Penebangan hutan, pencemaran sungai, dan alih fungsi lahan pertanian menyebabkan alam semakin tidak seimbang. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan karena menjadi beban dan menghambat terwujudnya kebahagiaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, di hari yang baik ini, izinkan saya, Ikomang Sutresna, selaku perwakilan dari Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Dua Toyo Anyar Kubu, menyampaikan Dharma yang bertema Trihitakarna sebagai upaya menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan. Umat Sudarman yang berbahagia, marilah kita pahami bersama bahwa kebahagiaan tidaklah tentang materi atau harta benda yang tidak kita bawa selamanya. Dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan tidak lain adalah kebahagiaan jasmani dan rohani. Sesuai dengan tujuan ajaran agama Hindu, Mokshatam Jagadita Yacaiti Dharma. Untuk mencapai tujuan utama, maka kita harus menciptakan hubungan yang harmonis. Ajaran-ajaran agama Hindu memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan utama. Salah satunya Trihitakarna. Jika didefinisikan, Trihitakarna memiliki 3 kata, yaitu Tri artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan, dan Karna yang artinya penyebab. Jadi Trihitakarna dapat diartikan sebagai 3 penyebab kebahagiaan, yaitu parayangan, pawongan, dan palemahan. Umat Sudarman yang berbahagia, 3 unsur Trihitakarna melandasi hubungan yang harmonis. Yang pertama adalah parayangan. Kata parayangan berurat kata yang artinya Tuhan atau Ida Sang Yang Widi-Wasi. Parayangan berkaitan dengan hal-hal keagamaan dalam rangka memuja Ida Sang Yang Widi-Wasi. Wiyapti wiyapati
nirwakara, sifat ide Sang Yang Widi Wase yang maha ada, kekal, tanpa awal dan akhir. Beliaulah yang meresap di segalanya, maha penguasa dalam alam semesta. Sebagai Utpati, yaitu pencipta, Stiti yang artinya memelihara, dan Pralinu yang artinya pelebur atas segala ciptaannya. Implementasi wujud rasa syukur kepadanya dapat diwujudkan dengan melaksanakan yatnya, persembahyangan tulus ikhlas, melaksanakan tirtayati, serta mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran suci keagamaan dan kerohanian. Dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 14 disampaikan, Satantam ketayantam mam yantan tasca didawaranta namasyantas camam bhakya nitya yukta upasati, yang artinya berbuatlah selalu yang hanya untuk memujiku dan lakukan tugas pengabdian ini dengan tiada putus-putusnya. Engkaulah yang memujiku dengan tiada henti-hentinya, serta dengan rasa bakti yang kekal adalah dekat denganku. Dengan demikian, jelas disampaikan bagaimana hubungan kita dengan ide Sang Yang Widi Wase harus benar-benar kita harmoniskan. Umat Sedarman yang berbahagia. Bagian yang kedua adalah pawongan. Kata pawongan berurat kata wong atau manusia. Pawongan berkaitan dengan orang yang menjalani kehidupan di satu wilayah, sehingga kita sebagai makhluk sosial harus tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan sesama manusia dengan jalan saling dharmasanti, saling menghargai, menghormati, memaafkan, dan memahami satu sama lain. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan keharmonisan. Ingatlah bahwa saat dunia ini adalah satu keluarga. Wasudaiwa Kutambaka, kita semua bersaudara. Namun mari kita renungkan, masih banyak kasus yang marak terjadi, seperti remaja yang tawuran, saling melecehkan, membuli, dan saling membenci. Apakah ini yang dimaksud dengan hubungan yang harmonis? Tentu tidak. Dalam Canda Yoga Upanishad dijelaskan, Tatwam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah dia, dia adalah mereka, dan mereka adalah aku. Jadi jelas disampaikan bahwa kita adalah sama dan bersaudara. Ada kalimat bijak yang menyampaikan, apabila kita menyakiti orang lain, itu berarti kita menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, apabila kita mengasihi orang lain, itu artinya kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Maka keharmonisan dan kebahagiaan dapat terwujudkan. Umat Sedarman yang berbahagia. Pada bagian yang ketiga adalah pelemahan. Pelemahan berarti alam semesta, buana agung atau makrokosmos. Kita hidup di bumi ini untuk memerlukan ketentraman, kesejukan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan itu, kita tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta. Kita hidup di alam dan dari hasil alam. Dari sinilah kita menyadari bahwa alam semesta yang tentram, sejuk, asri perlu diwujudkan dan dijaga. Dalam kitab Atharva Veda 12 Adhyaya 1 sloka 12 disebutkan, mata bumi putraham pritawayah, artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah putranya. Jadi kita sebagai putra yang harus membalas jasa seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita, sudah sepatutnya menjaga dan menghormatinya. Dengan demikian, arti penting dari ajaran Trihita adalah ajaran yang universal. Ajaran ini mengajarkan kita agar tetap menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widi Wase, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Sagile, saguluk, salunglung, sambayan tatu, paras, paros, saparnayu, saling asah, asih, asuh. Mari kita bersatu padu, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai,
saling mengingatkan, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Mausatam Jagadita Yacaiti Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Loko Samaste, Sukam Bawantu. Om Santi, 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 Om.